Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Perspektif dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan kembali berbincang tentang topik politik, dan hari ini kami akan spesifik berbicara tentang ide atau gagasan yang di-mention oleh Presiden Prabowo pada HUT Partai Golkar tentang pilkada yang kembali ke DPRD. Bukan ide baru sebetulnya, tetapi di era reformasi ini tentu mendapat tantangan, Prof. Karena itu kami merasa perlu untuk membicarakan, untuk berbagi perspektif tentang ide atau tentang gagasan tersebut. Dan hari ini, seperti biasa, Profesor Hasnawi Haris kembali akan berbagi perspektif dengan pemirsa semua, tentu dalam kapasitas beliau sebagai Direktur Eksekutif VVRC. Untuk mengawali perbincangan kami hari ini, Prof, bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik-baik Pak Ari, insyaallah, amin. Alhamdulillah. Makassar baru kemarin diguyur hujan, Prof. Di mana-mana titik banjir. Mungkin beberapa diantaranya sekarang masih sedang mengondisikan rumahnya masing-masing yang kemarin sempat terendam banjir. Untuk tema pilkada kembali ke DPRD, Prof, kita tentu penasaran apa sebetulnya yang melatari pilkada serentak ini dirasa perlu dikembalikan ke DPRD sebagaimana dulu di era Orde Baru, Prof. Ya. Tentu ada yang melatarinya, Prof. Iya, baik Pak Ari. Jadi kalau kita lihat, kita saksikan mention dari Pak Prabowo itu kan seperti yang disampaikan tadi pada saat hari ulang tahun Golkar, merespon apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, Pak Bahlil, dan ini tidak main-main karena yang menyampaikan ini adalah seorang presiden, seorang kepala negara, kepala pemerintahan yang baru saja beberapa bulan itu dilantik sebagai presiden. Nah, kalau kita lihat ide tentang pilkada atau pemilihan kepala daerah, baik gubernur atau bupati atau wali kota itu dipilih oleh DPRD seperti tadi, itu bukan sesuatu yang baru. Sebenarnya kita punya sejarah dulu yang kemudian DPR dan pemerintah sudah berhasil melahirkan undang-undang yang kemudian undang-undang itu disahkan dan di dalamnya diatur tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih melalui DPRD. Ya, meskipun kita tahu dalam sejarah itu 2 hari setelah
dinyatakan, ya. ditetapkan, kemudian lahir Perpu Ya. yang kemudian membatalkan pilkada dipilih oleh DPRD atau pemilihan bupati, gubernur dipilih oleh DPRD 2014 Prof ya. 2014. Ya. Jadi kalau pertanyaannya tentang kira-kira apa yang melatari, ya pertama tentu kalau dalam perspektif saya, Pak Presiden kita ini kan baru saja Ya. mengikuti kontestasi politik, terutama Pilpres. Tentu beliau punya pengalaman, beliau punya experience ya, secara langsung mengalami, merasakan kontestasi politik, terutama Pilpres. Nah kemudian setelah itu ya juga ada pilkada serentak baru ini tanggal 27 November. Nah, kalau meminjam istilahnya Pak Presiden, Pak Prabowo, pemilihan yang ada kemarin itu betul-betul menguras tenaga, menguras waktu, bahkan beliau lebih spesifik menyebut menguras finansial, menguras uang, dan beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya kalau bisa dilakukan pemilihan kepala daerah itu melalui DPRD, maka ada sekian triliun yang bisa kita hemat. Itu berarti bahwa demokrasi kita akan efisien. Nah, demokrasi kita kemudian akan menghasilkan ya pemimpin yang kita jadikan sebagai pemimpin di daerah itu tanpa melalui proses politik yang memakan biaya yang cukup tinggi. Itu satu. Terus yang kedua saya kira sekalipun ini tidak semua daerah case-nya sama, tapi pembelahan di masyarakat ini menjadi rahasia umum. Jadi pilkada kemarin yang kita rasakan, pembelahan di tengah-tengah masyarakat, kemudian politik identitas yang juga nampaknya tidak berkurang, ini kemudian bisa memunculkan konflik horizontal di antara masyarakat kita. Nah, kira-kira dua hal itu yang kemudian melatari mengapa kemudian pilkada ini itu bisa didorong melalui pemilihan di DPRD. Baik, Prof. Jadi paling tidak ada dua, Prof ya, yang menjadi alasan mengapa pilkada ini dirasa perlu untuk dikembalikan ke DPRD saja. Soal anggaran yang bisa kita hemat, bisa kita efisienkan. Yang kedua tentang polarisasi masyarakat yang muncul di masa-masa pilkada, Prof ya. Tapi ada kekhawatiran, Prof. Jangan-jangan ini justru membawa demokrasi kita ke belakang, Prof. Memundurkan. Meskipun ada juga yang setuju dengan mengatakan tidak. Nah, bagaimana kita mendudukkan pro kontra tersebut, Prof? Ada dua yang memandang boleh jadi ini membawa mundur demokrasi, boleh jadi juga membawa maju, Prof. Bagaimana Prof melihat itu? Kalau saya persoalan mundur atau maju sebenarnya itu kan tentatif atau relatif. Ya, kalau yang dipersepsi bahwa angka partisipasi pemilih, partisipasi masyarakat yang dilihat, maka sebuah kemunduran. Tapi kan kualitas demokrasi ya seperti yang digambarkan di banyak referensi, ya nampaknya kan di beberapa negara juga menjalankan pilkada atau pemilihan kepala daerahnya itu mereka memilih DPRD, kemudian DPRD-nya memilih gubernur atau memilih kepala daerah. Persis sama ketika Orde Baru waktu itu. Nah, ya tentu saja memang secara personal saya tentu berharap ini tidak terburu-buru. Tetap butuh kajian mendalam, bahkan ya kalau perlu pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga yang capable, punya integritas, kemudian melakukan kajian apakah betul kita akan kembali ke pola seperti waktu Orde Baru. Nah, kalau misalnya kajian itu menunjukkan bahwa ternyata
lebih banyak mudaratnya. Misalnya kalau kita pilkada langsung seperti yang saya sebutkan tadi, dua variabel di depan itu, maka saya kira tidak ada salahnya. Kualitas demokrasi itu kan menurut saya tidak hanya ditentukan oleh angka partisipasi, tetapi juga bagaimana sebenarnya hasil dari kontestasi itu benar-benar bisa memberikan maslahat, memberikan manfaat kepada masyarakat, benar-benar bisa mensejahterakan rakyat. Karena kalau kita lihat di titik proses misalnya, maka ya akan ada problem. Misalnya kalau yang kita hitung itu adalah prosesnya, kita tidak melihat sebenarnya hasilnya, sehingga kan ya yang terjadi ya bisa kemudian kita juga tetap kecewa. Jadi kalau saya sebenarnya poinnya adalah kita juga jangan terburu-buru. Pemerintah bersama dengan DPR kalau perlu membuat tim yang secara komprehensif bisa melacak, bisa mengkaji bagaimana sesungguhnya pilkada kalau kembali ke DPRD, kemudian plus minus kalau kita pilkada secara langsung seperti selama ini. Saya kira itu Pak Ari ya. Baik, Prof. Jadi semangatnya sebetulnya adalah bukan keluar dari ide demokrasi, Prof. Prinsip-prinsip demokrasi. Karena demokrasi memang tidak hanya berupa pemilu, Prof. Dalam memilih kepala daerah, dimungkinkan perwakilan yang memilihnya. Tapi ada satu hal yang paling tidak diapresiasi dari pemerintahan saat ini, karena paling tidak Presiden lebih berani untuk membangun atau mengajak publik untuk berdiskusi, Prof. Berdiskursus. Sehingga ya paling tidak, Prof, agak berbeda ya dari pemerintahan-pemerintahan yang lain yang biasanya lewat menterinya tes ombak, Prof. Memunculkan satu ide lalu dilihat gelombangnya gimana. Kalau Prabowo ini memang tentara tapi senang diskusi tampaknya, Prof. Karena mengajak publik, ayo ada ide seperti ini, ada masalah seperti ini, gimana cara menyelesaikannya. Ada pertanyaan lain, Prof, tapi masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tentang apakah ide tentang pilkada serentak atau tidak serentak nanti itu kembali ke DPRD itu konstitusional, Prof. Maksudnya apakah harus amandemen Undang-Undang Dasar atau cukup Undang-Undang Pilkada saja yang direvisi, Prof? Itu gimana, Prof? Ya, jadi sesungguhnya kalau kita lihat materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 18 sebenarnya di sana ada diksi bahwa pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara demokratis. Nah, terjemahan secara demokratis itu ya sesungguhnya kan tetap dua. Jadi bisa dilakukan secara langsung pemilu, seperti saat ini, bisa juga dilakukan melalui DPRD. Jadi tidak ada yang dilanggar, sehingga kemudian diksi ini sebenarnya memberi ruang kepada kita. Dan menurut saya ini peluang bagi kita sebelum kita memutuskan pilkada serentak 2029 yang akan datang. Wacana diskursus yang dilontarkan oleh Presiden menurut saya ini wacana yang mari kita lihat plus minusnya. Demokrasi yang kita mau bangun ini kan demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang tentu tidak hanya melibatkan partisipasi masyarakat tetapi juga ujungnya memberikan manfaat, memberikan maslahat kepada masyarakat kita, terutama dalam rangka kita menjadikan masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera. Jadi kalau ya secara konstitusional ya kita melihat bahwa ini tidak ada yang dilanggar, bahwa kita kembali ke DPRD dengan formula yang mungkin berbeda dengan pada saat Orde Baru itu tidak melanggar Undang-Undang Dasar, terutama Undang-Undang Dasar 45. Jadi secara konstitusional prinsipnya ketika kembali ke DPRD itu tidak mesti mengubah Undang-Undang Dasar, Prof, ya. Itu dimungkinkan secara konstitusi. Karena berbeda dengan pemilihan presiden, Prof. Kalau presiden memang secara literal mengatakan, Prof, ya, bahwa dilakukan melalui pemilu. Kalau pilkada demokratis. Demokratis ini yang Prof tadi interpretasikan, dan memang begitulah kenyataannya. Itu ada dua bentuknya. Saya tertarik pada pernyataan Prof tadi bahwa
bukan bermaksud mengabaikan partisipasi publik, Ya, tapi ada semangat yang itu merupakan substansi dari demokrasi, bagaimana mendorong demokrasi kita ini membawa maslahat, oke. membawa manfaat, misalnya kesejahteraan. Kalau anggaran eh, pemilu dalam bentuk pilkada itu, kalau kita baca di Kemendagri, Prof, yang dialokasikan 40 triliun, Prof. Lalu realisasinya kurang lebih 30 triliun. Itu angka yang sangat besar, Prof, ya. Kalau Ya, seandainya itu digunakan untuk iya, program-program yang bisa dirasakan langsung oleh betul. rakyat. Eh, Kira-kira, Prof, kalau seandainya ini goal, ide ini Ya, realisasi, DPR dan pemerintah setuju, dan publik memberi gagasan, memberi ide juga untuk semakin memperdalam dan memperkuat gagasan tersebut nanti. Eh, Pertanyaan yang lain, Prof, yang saya kira penting untuk kita jawab, karena kita khawatir ada anggapan bahwa ketika seorang kepala daerah dipilih oleh DPRD, legitimasinya menjadi berbeda dengan ketika dipilih langsung oleh rakyat. Itu gimana menjawabnya, Prof? Kekhawatiran itu. ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran kalau seorang pemimpin atau kepala daerah, bupati atau gubernur Gubernur. itu secara legitimasi itu dipilih oleh DPRD dengan pemilihan langsung, sebenarnya ya sangat-sangat bergantung pada penerimaan masyarakat. Nah, Ya, kalau saya lihat ya memang beberapa sejak 2004 ya kita ya, melaksanakan pilkada secara langsung, dan kita semua tentu menyadari bahwa hasil pilkada ini kemudian kita menerima tentu dengan beberapa catatan-catatan ya, dalam setiap pelaksanaan kontestasi pilkada itu. Ya, pun halnya kalau misalnya ternyata ide ini kemudian gol ya, dan dilaksanakan melalui pemilihan di DPRD, tetap saja dalam konteks ini sangat legitimasi, sangat legitimate. Kenapa? Karena itu kan diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang membuat suasana bahwa masyarakat menerima ini sebagai sebuah keputusan politik, menurut saya itu yang penting. ya, Makanya ya saya sampaikan dari awal tadi, ini tidak perlu terburu-buru ketika proses ini dijalankan, ketika kemudian uji publik ya, dilakukan, melibatkan seluruh stakeholder, elemen bangsa, kemudian kita memutuskan, menurut saya tidak ya, ada problem. Karena kan legitimasi itu tergantung pada konteks ada tidak aturannya. Jadi jaminan kepastian hukumnya, jika itu ada, menurut saya itu tidak ada persoalan bahwa masyarakat tentu karena kebiasaan beberapa periode pilkada, ini, ya, beberapa pilkada mungkin di awal mereka mengatakan tidak, tapi sebenarnya kalau saya ada titik atau ada ruang di mana kalau yang terpilih itu benar-benar yang terbaik, benar-benar yang menurut harapan masyarakat itu ya. eh, bisa memberikan manfaat kepada mereka, maka menurut saya tidak jadi Soal problem, tidak seharusnya. jadi soal, sehingga ya kekhawatiran yang berlebihan terhadap munculnya ide tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini tidak perlu kita terlalu risaukan. Ya, meskipun tentu ya memang harus ada perencanaan yang matang, perlu ada regulasi yang kemudian bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat untuk memastikan bahwa pilkada, kalau itu misalnya idenya sudah pemilihannya di DPRD, kita terima karena toh juga kita punya pengalaman yang lalu, meskipun misalnya masih dalam konteks Orde Baru, Ya, tapi ini kan sekarang kita sudah maju demokrasinya, kita sudah menuju titik demokrasi substansial atau demokrasi ideal. Menurut saya hal-hal yang dulu menjadi tantangan, menjadi kelemahan, itu kita bisa jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk mendapatkan hasil pemilihan kepala daerah yang benar-benar bisa memberi manfaat kepada masyarakat. baik, Prof. Jadi kekhawatiran tentang legitimasi itu secara hukum sebetulnya tidak perlu Tidak perlu, dikhawatirkan, Prof. betul, betul.
khusus mengenai legitimasi dari publik, nah disinilah peran DPR barangkali Iya. pemerintah harus tidak perlu terburu-buru, Prof. Iya, betul. Dorong agar prosesnya nanti partisipasi bermakna, meaningful participation itu Iya. terjadi, Prof, ya, agar legitimasi dari publik untuk sistem ini ke depan lebih kuat, Prof. Iya. Eh, ada pertanyaan yang lain, Prof, yang saya kira juga selain pertanyaan-pertanyaan tadi perlu untuk kita berikan perspektif kepada publik, Prof. Eh, Kalau ini benar kembali ke DPRD, Prof, salah satu hal yang dulu kita kritik, saya kira, dari masa Orde Baru karena transparansi, akuntabilitas itu sangat sedikit. Iya. Dan itu bisa terulang kalau kembali ke DPRD. Nah, bagaimana kita menjawab kritika tersebut, Prof, bahwa ide tentang kembali ke DPRD ini tidak lagi situasinya sama dengan di masa Orde Baru, Prof. Iya. Ya. Iya, jadi ya tentu saja meskipun prakteknya kurang lebih sama Ya. di masa Orde Baru dengan yang saya sebut tadi kemajuan demokrasi yang ada di negara kita saat ini dengan pengalaman pilkada langsung misalnya kalau itu betul pemilihan kepala daerah oleh DPRD misalkan, ya memang ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Pertama kalau menurut saya tentu bagaimana partai positioningnya sekarang itu memang formulanya tidak lagi sama dengan formula formula partai politik seperti kalau pilkada langsung. Nah, memang disyaratkan ya tentu pertama partai yang saya sebut tadi itu benar-benar sistem rekrutmennya benar-benar itu yang kita sebut tadi transparan dan akuntabel. Jadi penentuan figur misalnya kepala daerah itu melalui proses yang cukup dinamis, cukup rumit dan kalau perlu cukup ketat dari partai sehingga tidak mudah orang menjadi calon. Nah, ketika ini jalan, maka syarat pertama sebelumnya dulu adalah syaratnya ya partai itu benar-benar sudah menampilkan posisinya sebagai entitas organisasi partai politik yang memang berkualitas. Nah, kalau sistem rekrutmen misalnya pengurus partai paling tidak ya, pengurus partai misalnya sudah berkualitas, punya integritas dan memang benar-benar orang-orang yang hebat di sana, maka saya kira ini sudah menjadi pintu utama untuk kemudian menghasilkan calon pemimpin. Nah, yang kedua, menurut saya juga tentu pelaksana pemilu pelaksana pemilu dalam hal ini tentu kita akan lihat seperti apa nanti formulanya, seperti apa KPU punya tugas, punya kewenangan karena ada kaitannya dengan pola yang dilakukan oleh DPRD atau seperti apa teknisnya itu belakangan, tapi tentu penyelenggara pemilu yang ada kaitannya dengan DPRD benar-benar juga lembaga yang akuntabel dan transparan. Nah, masyarakat juga tentu paling tidak mereka harus hati-hati. Harus hati-hati memilih calon anggota DPRD yang nanti bakal memilih calon pemimpinnya. Jadi tidak lagi tentu mohon maaf orang yang tidak berintegritas, orang yang tidak punya kapasitas, orang yang tidak memiliki kapasitas misalnya. Nah, inilah yang menurut saya syarat ketiga tadi ini ya benar-benar kita masyarakat ini memilih orang-orang yang memang layak menjadi anggota DPRD sehingga ketika relasi yang kita pilih di DPRD itu benar-benar orang yang berkualitas, maka pada saatnya nanti ketika mereka memilih pemimpin kita, kepala daerahnya itu tidak jadi problem. Nah, harapannya seperti itu. Sehingga ya kalau saya yang namanya akuntabilitas dan transparansi itu beda tipis yang lalu dengan yang sekarang. Kalau ini goal misalnya, sehingga kalau saya tinggal kita jalankan, kita ada template, kita jalan dan saya kira kita akan menemukan solusi kalau benar-benar itu dijalankan. Baik, Prof. Jadi rekrutmen tadi itu
ya kita sebutlah saringan. Saringannya inilah yang harus Iya. diperbaiki, Prof ya. Iya. Saringan masuk ke DPRD dan Iya. untuk menjadi calon kepala daerah, Prof. Iya. Jadi proses kandidasi menjadi Iya. calon kepala daerah dan proses menjadi anggota DPRD yang nanti punya hak Iya. pilih terhadap calon kepala daerah yang Iya. definitif, itulah yang perlu untuk diperkuat, perlu untuk diperketat, sehingga kekhawatiran kembali ke masa Orde Baru pilkadanya itu Iya. tidak, meskipun secara sistem serupa, Iya. tapi prinsip-prinsip demokrasi itu tetap terjaga di dalam proses pemilihan kepala daerah nanti, Iya, Prof. betul. Saya kira itu adalah pertanyaan terakhir, Prof. Untuk menutup episode kita kali ini, barangkali ada harapan, Prof, yang kita mau sampaikan kepada, ya pertama tentu kepada pihak yang menjadi bagian dari proses rancangan penetapan undang-undang pilkada nanti. Ya. Yang kedua kepada publik, Ya. agar jalannya nanti proses tersebut tidak menyeleweng, Prof. Iya. Jadi Pak Ari, kalau saya ide tentang pemilihan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD itu bagian dari mungkin dinamika perjalanan bangsa kita, yang pasti bahwa jika itu dilakukan tidak melanggar hukum. Iya. Konstitusi kita mengatur tentang diksi pemilihan Kepala yang daerah. demokratis itu kemudian menjadi juga terwadahi kalau Iya. kemudian kita tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Terus yang kedua tentu kita berharap juga kalau ide ini jalan, maka ya struktur partai yang ada dari sistem rekrutmennya sampai pada titik kita memilih anggota DPRD benar-benar ini harus dipersiapkan dengan Ya. matang. Nah, kalau dipersiapkan dengan matang, tentu dengan sendirinya masyarakat kita, para pemilih nanti yang akan memilih anggota DPRD itu juga akan terbangun kultur, terbangun atmosfer yang kemudian itu bisa mereka yakin bahwa dengan pilihan saya memilih DPRD, maka di saat yang sama saya percaya kepada DPRD ini untuk memilihkan kita semua calon pemimpin, calon kepala daerah yang benar-benar berkualitas. Dan yang terakhir tentu saya kira ya pemerintah kita juga ya penyelenggara pemilu termasuk lembaga-lembaga yang lain itu kemudian bisa memanfaatkan momen ini untuk kemudian menemukan kira-kira sistem yang akan kita pilih seperti apa. Dan yang terakhir menurut saya adalah kita jangan terburu-buru, istilahnya jangan kesusu. Mari kita lakukan pengkajian mendalam seluruh elemen bangsa ini bersatu padu. Misalnya ini sesinya dari pemerintah, mungkin membentuk tim bersama dengan DPR pusat untuk kemudian mengkaji apakah pilihan kita, pemilihan kepala daerah ini kembali kepada DPRD benar-benar tepat saat ini. Mari kita lihat plus minusnya, jangan hanya karena menghemat, kemudian kita mengorbankan kualitas demokrasi yang juga bakal nanti kita hadapi ya tidak hanya 10-20 tahun tapi berapa ratus tahun ke depan, sehingga kemudian ini akan menjadi legacy bagi generasi muda yang akan datang untuk kemudian memastikan bahwa sistem yang kita pakai yang benar, yang berkualitas adalah sistem pemilihan kepala daerah, apakah itu pemilihan kepala daerah secara langsung atau ide yang baru berkembang dari Pak Presiden adalah pemilihan kepala daerah menurut yang dipilih oleh DPRD. Nah, menurut saya 4 hal itu yang penting menjadi edukasi bagi kita sambil kita melihat perkembangan yang ada. Ya, apalagi sekali lagi ini surprise karena ini idenya datang dari Pak Presiden dan beliau baru saja merasakan kontestasi pilpres, legislatif dan kemudian pilkada ini dibawa ke pemimpinan beliau. Itu bisa kita lihat
ya tentu memang ada plus minusnya, dan biarkanlah pro kontra ini terjadi di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian menjadi referensi kita, menjadi bahan bagi kita semua untuk melahirkan sebuah sistem yang menurut kita benar-benar sistem demokrasi yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Baik, Ya. Prof. Eh, dengan diskursus yang sedang berkembang di publik tentang pilkada langsung atau pilkada kembali ke DPRD, pro kontra yang terbangun tersebut biarkanlah tetap tumbuh, tetap berkembang di masyarakat. Paling tidak itu akan memperkaya sudut pandang, memperkaya perspektif publik dan pembuat regulasi, sehingga regulasi yang nanti dihasilkan apapun nanti itu benar-benar berkualitas dan membawa demokrasi kita semakin kuat. Kita harus semakin menyadari bahwa ide tentang kembali ke DPRD ini memang semangatnya adalah efisiensi, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa selain prinsip efisiensi, kita juga harus memastikan bahwa esensi dari demokrasi tetap terjaga. Ya. Esensi demokrasi itu seperti apa? Tadi Profesor Hasnawi Haris sudah berbagi banyak hal, banyak perspektif tentang bagaimana seharusnya demokrasi diselenggarakan. Demikianlah perbincangan kami malam ini. Terima kasih atas dukungan para pemirsa semua. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perspektif.